Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajan Setiawan dengan NPM 237002011. Kali ini saya akan menjelaskan terkait inverter 3 fasa SPPWM. Inverter T-type 3 level merupakan salah satu topologi inverter multi level yang berfungsi mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. 3 fasa dengan kualitas keluaran yang lebih baik dibandingkan inverter 2 level. Inverter ini menghasilkan 3 tingkat tegangan keluaran, yaitu positif VDC per 2, 0, dan negatif VDC per 2, sehingga bentuk gelombang yang dihasilkan lebih mendekati sinusoidal. Adanya beberapa level tegangan menyebabkan perubahan tegangan saat proses switching menjadi lebih kecil, sehingga nilai dV per dt dapat ditekan. Penurunan dV per dt tersebut memberikan keuntungan berupa berkurangnya rugi-rugi switching, menurunnya gangguan elektromagnetik, serta mengurangi tekanan tegangan pada isolasi beban seperti motor listrik. Untuk mengendalikan inverter multi level, salah satu metode yang banyak digunakan adalah space vector pulse width modulation atau SPPWM. Metode ini bekerja dengan menentukan kombinasi vektor switching untuk menghasilkan tegangan referensi sinusoidal secara lebih efisien dibandingkan teknik PWM konvensional. SPPWM mampu memanfaatkan tegangan DC link secara lebih optimal dan menghasilkan distorsi harmonisa yang lebih rendah. Dengan pengaturan switching yang tepat, harmonisa orde rendah dapat dikurangi dan spektrum harmonisa berpindah ke frekuensi switching yang lebih tinggi, sehingga proses penyaringan harmonisa menjadi lebih mudah dilakukan. Baik, langsung saja kita ke simulasinya. Nah, ini untuk hasil simulasi yang phase voltage. Nah, tegangan fase yang dihasilkan inverter T-type 3 level berbentuk pulsa bertingkat staircase waveform yang dibentuk menggunakan metode SPPWM agar komponen fundamentalnya menyerupai gelombang sinusoidal. Dengan adanya 3 level tegangan, perubahan tegangan antara switching menjadi lebih halus dibandingkan inverter 2 level, sehingga nilai dV per dt menurun. Penurunan ini berdampak pada berkurangnya tekanan isolasi pada lilitan motor maupun transformator, menurunnya gangguan elektromagnetik, serta berkurangnya rugi-rugi switching. Selain itu, harmonisa orde rendah dapat ditekan sehingga kualitas daya keluaran menjadi lebih baik. Berdasarkan analisis Fourier, harmonisa yang muncul akan berpindah ke frekuensi yang lebih tinggi sehingga lebih mudah direduksi menggunakan filter. Selanjutnya kita membahas yang line voltage. Nah, untuk yang line voltage ini berbentuk gelombang yang lebih mendekati sinusoidal karena merupakan hasil pengurangan 2 tegangan fase. Jumlah level tegangan yang lebih banyak menyebabkan bentuk gelombang menjadi lebih halus sehingga kandungan harmonisa orde rendah dapat diminimalkan. Hal tersebut membuat nilai total harmonic distortion atau THD menjadi lebih kecil dan kualitas daya meningkat. Selain itu, spektrum harmonisa berpindah ke daerah frekuensi switching yang lebih tinggi sehingga harmonisa frekuensi rendah menjadi sangat kecil. Kondisi ini mengurangi kebutuhan filter pasif berukuran besar dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Semakin banyak level tegangan yang digunakan, maka distorsi harmonisa akan semakin rendah dan performa inverter menjadi lebih optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang phase current. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang phase current. Nah, ini untuk hasil simulasi dari phase current. Arus fase keluaran ini cenderung berbentuk sinusoidal karena berpengaruh induktansi beban yang menyaring riak switching frekuensi tinggi. Meskipun tegangan inverter berbentuk pulsa PWM, komponen harmonisa berfrekuensi tinggi akan diredam oleh induktor sehingga arus menjadi lebih halus dan stabil. Hal ini menyebabkan riak arus dan distorsi harmonisa arus menjadi lebih kecil sehingga rugi-rugi panas pada beban dapat dikurangi dan performa motor menjadi lebih baik. Pada kondisi transient seperti yang terlihat sekitar
0,05 detik terjadi lonjakan arus sementara akibat perubahan kondisi operasi seperti perubahan beban atau perubahan flux. Setelah beberapa siklus arus kembali stabil dan membentuk gelombang sinusoidal yang menunjukkan bahwa metode SPPWM mampu menjaga stabilan arus fundamental serta memberikan respon dinamis yang baik terhadap gangguan sistem. Oke, baik, untuk kesimpulannya, dengan inverter T-type 3 level dengan metode pengendalian SPPWM mampu menghasilkan kualitas daya yang lebih baik dibandingkan inverter 2 level konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk gelombang, tegangan, dan arus keluaran yang lebih mendekati sinusoidal, penurunan nilai dV per dt, serta berkurangnya kandungan harmonisa order rendah. Tegangan fase dan tegangan line memiliki beberapa level keluaran, mampu menggeser harmonisa ke frekuensi switching yang lebih tinggi sehingga nilai THD menjadi lebih kecil dan kebutuhan filter pasif dapat diminimalkan. Selain itu, arus fase yang melewati beban induktif menjadi lebih halus dan lebih stabil karena efek penyaringan alami dari induktansi beban. Metode SPPWM juga memberikan respon dinamis yang baik terhadap kondisi transien sehingga sistem tetap stabil saat terjadi perubahan beban atau gangguan sesaat. Dengan karakteristik tersebut, inverter T-type 3 level sangat efektif digunakan pada aplikasi konversi daya modern yang membutuhkan efisiensi tinggi, distorsi harmonisa rendah, dan kualitas daya yang baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.